Aku akan datang makan malamnya Akila. Ai, Captain. Cinta sama kamu. Aku juga cinta. Baca. Wah, rasanya kurang banget. Kurang kenapa? Kurang kehadiran kamu. Malam itu jadi malam yang ditunggu-tunggu Akila sejak pagi. Setelah seharian gak masuk sekolah, rasanya ada yang kurang, bukan cuma buat dirinya sendiri tapi juga buat Harry. Dari tadi siang Harry sudah gak sabar, apalagi begitu dapat undangan resmi buat datang ke makan malam keluarga di rumah Mayang dan Fernandes. Buat Harry, itu bukan sekadar makan malam biasa. Itu momen spesial, karena artinya dia diterima, dia dianggap penting. Akila pun gak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Seharian wajahnya berseri-seri, rasanya baru sehari gak ketemu Harry di sekolah, tapi rindunya sudah numpuk. Di kepala Akila, bayangan Harry datang dengan senyum khasnya bikin dia makin gak sabar. Dan benar saja, saat Harry akhirnya sampai di rumah, suasana langsung terasa beda. Begitu pintu terbuka dan Harry melihat Akila berdiri di sana dengan gaun pink yang lembut dan manis, dia benar-benar terpesona. Warna itu bikin Akila terlihat makin anggun, tapi tetap ceria seperti biasanya. Harry selalu saja terpesona setiap melihat Akila, seolah nggak pernah bosan. Akila pun nggak kalah bahagia. Senyum mereka sama-sama lebar, sama-sama penuh rindu. Sehari nggak bertemu ternyata cukup bikin hati mereka gelisah. Malam itu terasa lengkap, dua insan yang lagi bucin maksimal akhirnya bisa bareng lagi. Keluarga Mayang dan Fernandes menyambut Harry dengan hangat. Mayang terlihat senang melihat kedekatan mereka. Fernandes juga bersikap ramah, membuat Harry merasa nyaman. Makan malam terasa hangat dan penuh tawa. Di sela-sela obrolan ringan, Harry sempat merasa lega karena kondisi Kak Lena sudah jauh membaik. Budita setia menemani dan merawatnya, jadi kekhawatiran Harry perlahan memudar. Beban di dadanya terasa lebih ringan. Malam itu seolah jadi paket lengkap cinta, keluarga, dan kabar baik. Namun di balik suasana hangat itu, ada gelombang lain yang mulai bergerak diam-diam. Ponsel Harry berdering. Angelika menghubunginya dengan nada yang serius. Tujuannya bukan sekadar basa-basi. Dia ingin tahu lebih jauh tentang ayah angkat Akila, tentang suami Mayang, tentang keluarga yang selama ini membesarkan Akila. Harry sempat kaget, nggak menyangka Angelika sudah sejauh itu mencari tahu. Ada rasa was-was yang tiba-tiba muncul. Kenapa Angelika begitu penasaran? Apa sebenarnya yang sedang dia cari? Di tempat lain, takdir hampir mempertemukan tiga orang dalam satu titik yang sama. Dia, Cassandra, dan Ares nyaris saja bertemu di penjara. Tapi seolah waktu belum mengizinkan. Semuanya datang dengan tujuan yang berbeda namun berpusat pada satu nama, Danuel. Cassandra datang dengan tekad kuat. Ia masih menyimpan keyakinan bahwa Danuel ada di sana dan menunggunya. Ares berada di sisinya, tapi kali ini wajahnya lebih waspada. Ia memberitahu Cassandra bahwa pergerakan mereka sedang diawasi. Situasinya nggak aman. Cassandra lagi-lagi harus menelan kekecewaan karena gagal bertemu Danuel. Padahal kenyataannya, Ares sudah membebaskan Danuel sejak pagi. Hanya saja itu masih menjadi rahasia besar. Belum waktunya semua orang tahu. Sementara itu, dia juga datang ke penjara untuk mencari informasi tentang Danuel. Ia berjalan dengan langkah cepat, berharap mendapat petunjuk. Tanpa disadari, mereka bertiga berada dalam jarak yang sangat dekat, tapi takdir menahan pertemuan itu. Seolah semuanya masih harus menunggu waktu yang tepat. Di sisi lain cerita, suasana berbeda justru dipenuhi kebahagiaan. Fatah memeluk Sisi dengan erat, seakan gak ingin melepas lagi. Perasaan yang selama ini tertahan akhirnya terungkap. Mereka saling menguatkan, saling meyakinkan bahwa cinta yang mereka rasakan itu nyata. Pelukan itu bukan sekadar gestur, tapi janji untuk saling menjaga. Sisi terlihat sangat bahagia, senyumnya merekah tanpa bisa ditahan. Ken yang melihatnya pun ikut terpesona. Ada kilau berbeda di wajah Sisi, kilau seseorang yang sedang jatuh cinta dan merasa dicintai. Kebahagiaan itu sederhana, tapi tulus. Sementara itu, Raisa menemani Mohan memilih furnitur untuk kamar di kontrakan Tante Diah. Mereka berjalan menyusuri toko furnitur dengan santai. Mohan tampak antusias, sesekali berdiskusi ringan soal warna dan desain. Raisa sabar menemani, memberi pendapat, dan tertawa kecil saat Mohan terlihat bingung memilih. Buat Mohan, momen sederhana seperti itu sudah cukup bikin hati senang. Jalan bareng Raisa, ngobrol santai, rasanya hangat dan menyenangkan.
Di tengah semua dinamika itu, ada satu rahasia besar yang masih disimpan rapat-rapat. Amanda meminta Jordan untuk bersikap biasa saja saat makan malam bersama keluarga Mayang nanti. Ia ingin semuanya terlihat baik-baik saja. Padahal kenyataannya, rumah tangga mereka sedang di ujung tanduk. Proses perceraian sudah berjalan, tapi belum ada yang tahu. Amanda nggak mau suasana malam itu rusak. Ia ingin menjaga citra, menjaga perasaan banyak orang. Jordan pun diminta berpura-pura, tersenyum, terlihat harmonis, seolah tidak ada badai yang sedang menerpa. Sebuah sandiwara kecil di tengah meja makan yang penuh cahaya dan tawa. Malam itu memang terlihat indah di permukaan. Cinta yang bertemu, keluarga yang berkumpul, kabar baik yang menenangkan. Tapi di baliknya, ada rahasia, ada pergerakan tersembunyi, ada rencana yang belum terungkap. Semua berjalan berdampingan, seperti dua sisi koin yang tak terpisahkan. Dan entah sampai kapan, takdir akan terus memainkan perannya, mempertemukan atau justru menjauhkan mereka yang sedang berada di jalur yang sama.